world record speed of 261 kilometers per hour, powered by V6 engine. First time ever in the world's largest volcanic lake. Introducing the F1 Powerboat Championship in Lake Toba, Assalamualaikum Indonesia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan di Medan, di Jakarta, ada yang di sini Karang itu, Pak Insinyur Sukirman, dia jalan terus. Jadi pada hari ini Medan punya cerita kembali mengudara dan kita membicarakan bagaimana hal yang terakhir terjadi di Sumut, di Danau Toba. Ada peristiwa yang penting mungkin lepas dari pengamatan kita, yaitu mengenai adanya perlombaan kejuaraan Formula One Powerboat, ya, yang katanya baru pertama diadakan di Indonesia. Jadi bisa dimengerti kalau Nelly cerita ternyata tim Indonesia tidak ikut. Jadi tim luar negeri semua. Jadi ini kebetulan aku melihat Facebook, aku tengoklah Roni Neliati ini hadir di sana dalam kapasitas dia sebagai wartawan senior dari intipnews.com. Kemudian Pak Insinyur Sukirman juga hadir di sana. Nah, kita mau pinjam mata orang nih. Apa ceritanya ini sekarang di sana? Ya, apakah ini perfect, sempurna, dan sambutan masyarakat bagus sehingga bisa dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya? Jadi mungkin Sukirman dulu yang mungkin lagi sibuk kali ini. Silakan. Baik, makasih ya. Pak Jari, Roni, Idrus, Pak Mangalis, Jaya. Pertama, aku pergi ke Bali G dalam kapasitasku sebagai pemerhati budaya. Ya, jadi aku sebagai ketua Komite Seni Budaya Nusantara Sumatera Utara, aku mau melihat meneropong budaya lokal dalam event global. Nah, ini kan luar biasa gitu. Yang kedua, aku pemerhati masalah Geopark Caldera Toba. Jadi Geopark Caldera Toba ini kan satu predikat yang diberikan oleh UNESCO bahwa Danau Toba menjadi taman bumi atau geopark yang harus melakukan 6 agenda atau rekomendasi. Salah satunya kalau dia jadi geopark maka harus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal. Kemudian yang ketiga, di dalam Badan Pengelola Danau Toba ini, Badan Pengelola Otoritas Danau Toba ini sudah ada survei 16 geosite yang harus dibangun terus secara sustainability. Nah, 16 geosite ini salah satunya ada di Bali G itulah. Ada di Parapat, ada di Sibaganing dan lain-lain. Nah, dari segi 3 hal yang aku lihat ke sana ya. Yang jelas bahwa Danau Toba itu sekarang jadi DSP, yaitu destinasi super prioritas. Ada 5 di Indonesia. Ya, salah satunya Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Lombok, dan lain-lain. Nah, destinasi super prioritas itu harus ada event internasional katanya. Ya, seperti di Maninjau itu naik sepeda, dan lain-lain yang secara rutin. Nah, oleh sebab itu barangkali F1 H2O Superboat ini salah satu event yang dipakai untuk memenuhi agar dia bisa mempertahankan geopark, bisa mempertahankan destinasi super prioritas. Nah, apa yang kulihat soal budaya, yang pertama budaya bersih, ya. Karena di dalam tourism ini kan ada CHSE, ada clean, ada health, ada safety, dan ada environment. Memang aku lewat ke sana itu hari Sabtu pagi, itu dari mulai Perapat, Lumbanjulu, Porsea, Lagu Boti, sampai Bali G bersih. Jalan tuh bersih. Sampai aku bilang sama anggota, sama anak, sama istri, hebat juga, bersih ya, nggak ada plastik, kan? Nggak ada sampah plastik. Nah, kesimpulannya, Bang Kalis, aku tanyalah kawanku di Bali G, paten juga kalian ya, bisa bersih. Macam mana nggak bersih, Bang? Seminggu ini tentara bolak-balik yang lewati rumahnya. Bawa pentungan itu, kata. Maka pertanyaannya, apakah budaya bersih ini setelah event ini berlalu akan berkelanjutan? Setelah polisi pulang, Babinsa pergi, ya, Babin Kamtipmas minggat dari situ. Apakah itu berkelanjutan? Nah, ini ya
yang barangkali perlu kuceritakan gitu kan. Nah, Ya. terus yang kedua, manfaat ekonomi. Ada kemarin itu, ya karena nggak pernah kita melakukan seperti itu, rute berlombanya F1 ini kan nggak tahu. Ada yang bilang nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini. Banyak masyarakat itu yang membangun tribun-tribun swadaya untuk disewakan. Nah, ada salah satunya itu di Bukit Pahoda itu, dekat kantor bupati itu di belakangnya. Iya. Rupanya udah banyak investasi keluar ke situ. Nggak banyak orang datang ke situ karena jauh kali rupanya. Hanya sebesar kelingking aja nampak bot itu. Nah, sementara pakai teropong lah ya, apa Man? Pakai teropong. Iya, betul. Nah, kemudian ada yang bayarannya mahal di pelabuhan itu, ada 500.000 satu bangku tribun terhormatnya itu. Itu pun ada juga yang nyeletuk, aku tengok di medsos. Di situ cuman berangkatnya saja Kak, apa itu speedboat itu. Apanya slalomnya itu waktu dia nikung-nikung itu nggak di situ. Bikin mahal ini, Pak. Bayar sudah mahal di sini, cuman berangkat saja dari sini nampak. Artinya apa? Venue, tata letak dan lain-lain itu ternyata memang banyak menimbulkan pendapat pro kontra. Itu dua. Nah, yang ketiga yang saya lihat ada Dr. Wilmar Manjorang, mungkin Jaya kenal itu. Dia ini penerima Kalpataru yang kemudian dia kembalikan Kalpatarunya, ya. Dia WA aku, ya, dibilang ini, sebetulnya Bang, bukan ini yang diperlukan rakyat Toba katanya. Karena Danau Toba rusak terus, Bukit Gundul terus, sementara mercusuar juga yang dibikin. Kata Pak Manjorang, masih kusimpan itu WA dia itu. Aku bilang, ya walaupun kita harus membangun lingkungan nanam pohon dan lain, sekali-sekali bikin rame kan nggak salah dalam hati gitu kan. Nah ini paling nggak kesan yang aku dapat, ya kalau ramenya manusia yang nggak bayar ya, karena memang orang berdiri-berdiri di danau kan nggak bayar. Aku pun termasuk yang nggak bayar. Berdiri-berdiri. Oh gitu. Memang ada tiket, Man. Ada tiket ya yang harus dibayar. Pakai online, jadi pakai tiket.com ya. Kemudian ada juga kantor-kantor lain yang bisa. Tapi aku memang sengaja nggak beli tiket, pakai payung aja aku di pinggir danau itu dekat Tugu Pardide itu aku duduk situ. Ribut aja lah mulutku, sorak-sorak ya kan. Jadi betul-betul ku nikmati jadi rakyat lah. Nah, itu barangkali kawan-kawan yang bisa aku sampaikan. Kalau tribun itu kau bayar 500, kau hanya lihat berangkatnya aja. Angkatnya aja sama finishnya gitu, tapi tidak atraksinya yang kalau orang balap itu kan yang ditunggu-tunggunya ada perahu terbalik ya kan. Iya. Tapi kalau yang bilang tadi dari kantor bupati itu yang tinggi itu, kalau misalnya pakai teropong mungkin lebih sore ya ngelihatnya enggak? Pakai teropong Nggak juga, Pak Huda yang kecil-kecil kali. Kayak orang Aceh nonton bola pakai teropong, berbisi dia. Cepat. Aku nggak bisa ketawa batu aku. Jadi itulah yang terjadi. Jadi budaya bersih pada saat itu betul. Tapi kalau kemacetan memang luar biasa. Tapi syukurlah di Bali itu sudah ada bypass. Ada jalan lingkar luar. Lumban PA itu keluarnya dari Dolok Tolong sana. Dan sebaliknya dari Tarutung lewat situ. Kalau nggak ada bypass itu kacau betul. Nah. Tapi tukang becak luar biasa. Yang biasanya 10.000, 20.000, kemarin 50.000 sekali tarik. Wow. Becak Norton, becak ya, bukan, betor biasa. Nggak ada sama Norton, Siantar nggak ada. Oh, itu Siantar ya. Oke. Ya. Jadi dengan kata lain, Bali G itu sudah tidak kotor lagi lah ya. Pada saat ini. Pada saat itu nggak kotor. Ya. Dulu kalau kita ke sana ya, Idul Singat, kita kadang-kadang lewat, kemudian kita singgah sebentar. Aku merasa ada aroma yang tidak enak di kota itu. Entah ini tai kuda atau apa, tapi tidak segar rasanya. Padahal itu kota yang beragama. Di sana kan gereja besar. Betul. Udah ya. Nah, di mana? Kemudian kalau restoran kuliner kedai kopi barista itu, misalnya kita memang penuh ya. Aku di Jalan Gereja kebetulan itu depan rumah sakit HKBP. Itu waitressnya itu bilang, Pak, kalau Bapak duduk di sini, Pak, nunggu 1,5 jam, Pak, baru bisa dapat nanti makanan yang Bapak pesan, gitu ya. Itu mungkin karena event itu ya, Karena event itu. Jadi banyak orang yang tidak dapat penginapan di sana. Misalnya seorang komandan Kodim itu dia gusur itu dan ramilnya rumahnya dia pakai itu. Rumah kau pakai, kau pindah dulu ke tempat lain gitu.
Jadi makanya si Nelly bilang homestay juga berkembang ya pada saat itu. Jadi bukan haji mumpung lah, emang harus dimanfaatkan lah kalau dengan situasi Tapi seperti kalau ini. harga makanan tidak ada kedai makan yang mumpung. Salah 10.000 ya kan. Oh. Aku makan nasi goreng misalnya 5 orang 165.000. Berarti kan artinya nggak ada ngaji mumpung lah. Kopi pun tetap 15, yang kopi-kopi bagus itu 20 Oh, gitu. bagus. Sama gitu. Jadi mulai dari perapat, Persea, nggak ada soal makanan yang kaji mumpung. Bahkan banyak makanan yang katanya nggak habis lah. Artinya dia udah stok makanan. Kayaknya orang Batak secara umum gitu nggak suka jajan juga ya kayaknya ya. Ya mungkin akan di rumah gitu ya. Ya. Mas Kirman kan tadi mengatakan bahwa sebagai pengamat budaya ya. Ya. Bahwa memang event ini memang event internasional. Ya. Tapi ada yang terbayang oleh saya, apakah event ini didompleng nggak oleh partai politik? Karena sepanjang jalan di Kota Medan, spanduk-spanduk untuk menyambut kegiatan ini hanya dilakukan oleh satu partai politik saja. Mungkin Mas Kirman tahu lah karena jalan di Medan ya. Bahwa kegiatan ini mungkin didompleng oleh partai politik. Tapi oke, that's right. Ini kembali kepada budaya tadi. Budaya bersih seminggu atau budaya bersih kepanjangan itu. Apakah tadi kan buat Mas Kirman kayakan bahwasanya budaya itu kan adalah menampilkan kegiatan tradisional kita lokal. Ya. Dan sampai waktu penghabisan penutupan itu kita tak lihat kesan yang diperoleh oleh para tamu-tamu kita. Karena yang hadir itu adalah orang-orang lokal. Mas Kirman bisa gambarkan sedikit. Ya. Tentang partai politik tadi Bang, kayaknya banyak spanduk, flyer yang menampilkan gambar-gambar ketua-ketua partai ya, khususnya partai penguasa lah. Ini di semua jalan-jalan itu numpang ngetop lah gitu ya. Itu kelihatan Bang, kelihatan ya. Tapi didominasi enggak? Artinya didominasi oleh salah satu partai atau memang semua juga memanfaatkan kesempatan itu? Kalau di sana merah. Wow, Artinya nampak juga itulah. Walaupun tidak terus terang ya, tapi misalnya di mana pojok itu ada gitu. Terus yang kedua di spot-spot keramaian, misalnya di Tugu Panjaitan ya, di Tugu Panjaitan yang di kota itu, di situ ada open stage ya nyanyi band-band keyboard ya, nyanyi Batak gitu. Tapi kalau yang tradisi asli macam tari opera dan segala macam aku nggak nampak Bang. Tapi kalau perusahaan-perusahaan itu BUMN itu kan punya stand, misalnya PT Telkom, itu memang menampilkan musik-musik Batak lah semua yang paling banyak, musik opera gitu ya. Sehingga kita lewat situ lagu-lagu opera Batak itu muncul. Tapi kalau kesenian yang asli kayak yang kita lihat di Tomok, apa itu nggak kelihatan Bang. Aku nggak ngeliat. Jadi sampai sejauh mana kita mau mengangkat Danau Toba itu sendiri untuk memperkenalkan Danau Toba itu hanya sekedar danaunya aja atau apa? Kalau aku lihat sebetulnya baru panorama Toba ya. Danau itu pun ternyata banyak yang mengecewakan itu peserta karena perlombaannya nggak jadi yang final karena alasannya angin sama ombak. Jadi tanggal 24 itu prakualifikasi yang seharusnya jam 3 sampai jam 4 sore itu orang udah nunggu dari siang. Dari itu nggak terjadi. Ya, karena sekali putar dia 2 kali dihentikan karena ombak katanya tinggi. Baru diulang besok pagi jam 8 pagi. Udah itu sorenya yang seharusnya katanya paling hebat finalnya itu ternyata nggak terjadi. Jadi prakualifikasinya itulah yang dijadikan juara. Saya baca begitu. Nggak gitu Pak Kirman, semuanya jadi. Memang di hari kedua itu pas mau kan diadakan sore. Ternyata sore yang di hari semifinal itu diadakan sore. Ternyata angin kencang. Jadi diadakan di tanggal 26 itu di hari Minggu itu pagi. Pagi semifinal. Pagi semifinal. Terus sorenya final. Itu dilakukan, final itu dilakukan memang cuma sekali putaran. Kenapa? Kalau seandainya sekali putaran itu pun sudah bisa menentukan itu juaranya atau tidak gitu. Iya. Nah, kalau seandainya di 2 kali putaran
itu hanya cuman bonus, bonus. Yang benar itu hanya cuma sekali putaran di Kali putaran ya, betul betul. Saya cuma baca media sosial gitu. Yang nulisnya si Nelly. Dia baca di media katanya, nulisnya si Nelly. Nanya aja soal si Nelly. Memang kapasitas Nelly ini kita undang karena dia adalah termasuk yang diundang oleh pemerintah. Pemerintah yang mengundang dia ini adalah pemerintah pusat. Jadi bukan Pemkot, bukan Pemprov. Jadi mereka mendaftar, diundang. Jadi ya, karena aku lihat itu di halaman pelabuhan itu ada mobil RRI. Kalau spot untuk monitoring TV mana-mana itu dia di mana-mana itu keliling-keliling dari sudut-sudut angle-angle yang menarik itu, dan makanya lebih enak nonton layar TV sebetulnya kalau mau nengok slalom-slalomnya itu daripada kita di sana. Itu yang aku lihat. February 2023. World record speed of 261 kilometers per hour, powered by V6 engine. Close 10,000 RPM. 10 teams, 19 drivers will compete. After 39 countries all over the world, now it's time for us. First time ever in the world's largest volcanic lake. Introducing the F1 Powerboat Championship in Lake Toba, Indonesia. That is not a good start from Eric Stark as Stroll point out matching pull away from the pole sitter. Look at that, Peter Marin flies past